Ya, haleluya, puji Tuhan. Selamat sore penonton jemaat GPDI Situbondo yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan juga melindungi kita dari pandemi yang sedang terjadi ini. Dan di malam yang spesial ini saya juga sudah ditemani oleh narasumber yang spesial yang ingin membagikan kesaksiannya pada malam hari ini. Dan saya rasa juga Bapak, Ibu, Saudara jemaat semua yang di rumah sudah kenal C. Devi. Halo C. Devi, apa kabar? Halo semuanya. Iya, lama kita nggak ketemu C. Terakhir mungkin berapa ya? Iya betul. Berapa, setahun lebih mungkin ya? Atau udah nyampe setahun lebih kayaknya. Sejak awal pandemi kita nggak pernah ketemu dan selamat juga buat Ko Ali, buat C. Devi sudah melahirkan anak yang kedua ya. Bisa dibilang anak yang kedua kan. Iya, nah. Iya betul. Ngomong-ngomong, gimana apa yang mau C. Devi bagikan pada kesempatan kali ini? Mulai dari awal aja ya Sen ya. Kan tadi sudah diomong itu, ini kan anak yang kedua. Iya. Mungkin ada orang yang juga bingung. Oh iya. Nonton ini. Iya. Kedua kok cuma satu bayinya. Jadi awal pertama itu Tuhan izinkan aku alami keguguran. Itu usianya itu waktu itu harusnya 10 minggu. Tapi waktu dicek 10 minggu. Berarti 3 bulan lebih ya? Bayinya itu janinnya cuman 9 minggu aja. Terus sudah gak ada ini jantungnya gitu. Nah itu pertama. Waduh, itu sudah ya semuanya pasti habis nikah ingin punya anak gitu. Iya. Terus ternyata harus alami kehilangan anak gitu. Aduh, waktu itu lagi aku sendirian masuk ke ruangan praktek dokter kan, karena memang waktu itu awal-awal COVID. Oh iya, nggak boleh ditemani aja ya? Maret akhir. Nggak boleh ditemani ya? Betul, bulan Maret akhir itu. Iya. Akhirnya ya wis, dokter ngomong gitu, dicek ulang sama dokter, iya ibu ini sudah gak ada denyutnya gitu. Langsung shock gitu. Sampai mobil aku cerita sama Ko Ali, ya sambil nangis-nangis gitu. Terus ya wis kita sambil juga gitu loh, apa mau dokter sih menyarankan untuk kuret ya, karena aku udah ada pendarahan sama sekali. Nggak ada apa sih? Jadi aku mau langsung kuret, nggak ada pendarahan sama sekali. Oh. Gitu. Biasanya kan kalau keguguran itu ada flek, terus pendarahan gitu kan. Nah, aku sama sekali tidak ada pendarahan gitu. Terus ya akhirnya kita cari dokter lain. Divisi ini nih. Malu, soalnya malu. Jaga anak lagi bobo. Iya. Aku tahu pertama kali kan tahu dari Hung waktu itu. Nah iya kan Cici. Chat sama Hung. Iya, chat sama Hung. Jadi aku ya deg-degan ya. Aduh. Ya apa ya? Aku saat itu mau tanya langsung itu enggak enak. Akhirnya aku bilang, soalnya kan nggak cerita ke Hung. Aku bilang, ayo Hung,
hiburan. Ngomong ya bingung, ya apa ya? Ya karena aku juga waktu Thalia itu juga aku lupa pastinya usia berapa sih, awal-awal juga itu karena ndak ada janinnya itu, C. Jadi aku kayak gitu aja wis deg-degan, apalagi rasanya yang kayak C Devi itu. Aku ndak bayang no saat. Nah itu kan cari alternatif dokter lain kan. Nah waktu itu aku inget itu pas tanggal libur Jumat Agung sen. Jumat Agung. Nah itu aku dikasih tahu Jumat Agung waktu itu, dan nggak tahu kenapa dokter itu kok praktek ya Jumat Agung. Pas hari Jumat Agung, karena itu sudah ibadah online. Iya. Jadi malamnya aku ke dokter, cek ternyata hasilnya kayak gitu loh. Tetap sama ya dokter yang lain tuh. Iya, di sini juga aku kan ke Mitra Sehat toh. Nah, dokternya ini ngomong suruh balik 2 minggu lagi. Bisa jadi itu posisi USG yang tidak tepat gitu loh. Nah, tapi ya kok sih penasaran ya, jadi cari alternatif dokter lain ke Bondowoso, terus Jember, telepon gitu. Karena waktu itu awal COVID, jadi dokter-dokter yang senior itu tidak mau terima gitu loh. Nah, sampai akhirnya aku nanya-nanya sama salah satu kenalanku di Jember. Terus si CC ini ngomong, coba kamu DM dokter ini gitu loh. Nah, aku memberanikan diri ya, karena sudah ditolak berapa dokter dah gitu loh. Jadi aku memberanikan diri, dok ini gini-gini gitu loh. Saya ini dari Situbondo, gimana dok? Oh ya nggak apa-apa bu, dokter bu datang aja gitu loh. Akhirnya aku Senin itu baru cek, karena hari Sabtu dia gak ada praktek waktu itu. Akhirnya hari Senin, dan hasilnya ya tetap sama, cuman lebih sudah bisa mempersiapkan diri ya berapa hari itu. Wis berdoa, terus juga wis pasrah gitu loh. Kalau memang ini rencana Tuhan, pasti Tuhan kasih hikmat deh sama dokter ini gitu, apapun hasilnya sudah gitu. Ternyata dokter ngomong tetap ini sudah ada denyut jantungnya gitu loh. Akhirnya kita pulang, rencananya kan mau kuret. Nah ini mau kuret antara di Bondo atau di Jember, bingung juga. Tapi lebih seret itu di Jember gitu, tuh berdoa gitu. Soalnya itu gabung sama yang COVID toh. Di Jember itu gedungnya lain gitu loh. Jadi lebih merasa aman gitu. Ya itu. Terus akhirnya besok itu aku ke rumah sakit lagi, terus kuret besoknya pagi gitu. Sing aku rasakno itu ya campur aduk ya, ambil ya pasrah. Satu sih yang aku ingat waktu operasi itu, sebelum operasi aku berdoa, wis Tuhan aku pasrah, pokoknya Tuhan tetap itu baik gitu. Waktu operasi pokok dalam hati sama pikiranku itu bernyanyi gitu loh, memuji nama Tuhan gitu loh. Terus aku
aku pribadi itu kerasa waktu sudah selesai tuh kerasa kan didorong gitu, meskipun dibius total tapi kerasa gitu waktu didorong keluar tuh selesai operasi. Aku merasa, oh Tuhan, pokoknya aku berterima kasih, pokoknya tetap Tuhan itu baik meskipun aku harus kehilangan anak gitu. Usianya juga masih 9 minggu gitu. 9 minggu itu sudah jadi. Sudah ada bentuk kepala, bentuk badan gitu loh. Tapi aku percaya Tuhan itu tetap baik gitu sama aku gitu. Itu udah yang tak ucapkan dalam hati dan pikiran ya, soalnya kan masih dibius gitu. Nah, terus ya seiring berjalan waktu, puji Tuhan, tidak lama kok, sekitar 2 bulanan itu, akhirnya Tuhan itu kasih lagi kepercayaan, aku bisa hamil lagi gitu. Nah, 2 bulan itu juga proses kan. Tuhan itu mempertemukan dengan orang yang tepat gitu loh. Nah, dulu aku gak pernah olahraga. Habis nikah aku gak pernah olahraga, jadi Koali aja yang olahraga. Nah, jadi selama 2 bulan itu aku ketemu sama orang yang ngajakin aku olahraga, terus orang yang temanku yang ngajakin hidup sehat gitu loh. Jadi semuanya sudah dipersiapkan untuk nanti supaya janinnya itu bisa sehat gitu loh. Nah, kenapa kemarin itu aku keguguran? Dokter itu ngomong karena kelainan kromosom. Terus aku tuh baca-baca, bisa jadi karena sel telur atau sel spermanya Koali waktu itu yang salah satunya tuh tidak bagus gitu loh. Nah, itu bisa jadi karena yaitu pola makan, terus pola hidup gitu loh. Nah, aku kan dulu makanannya istilahnya itu ya ngawur juga gitu loh. Nah, itu bisa jadi gitu. Tapi semuanya itu dalam rencananya Tuhan. Sampai akhirnya aku bisa hamil itu bulan kedua ya. Aku sudah janjian itu sama dokter. Maunya kan mau promil. Jadi dokter ngomong 2 bulan jangan hamil dulu ya Bu. Nah, berarti ternyata nggak usah promil. Ternyata kan nggak usah promil ya, berarti. Ternyata nggak usah promil gitu, puji Tuhan. Sampai 9 bulan, hampir 10 bulan, karena aku usia kandungan 40 minggu. 40 minggu itu baru melahirkan. Dan melahirkannya itu juga nunggu mules-mules, tidak mules-mules ya. Iya, foto sama Mbak Unggum gitu juga. Sama ya. Sampai akhirnya dokter itu kalau ngetaplo tanggal itu ya harus siap melahirkan gitu. Akhirnya diinduksi kan gitu. Itu Sabtu datang, malam diinduksi, minggunya melahirkan. Dan itu kemurahan Tuhan juga kan. Itu prediksi dokter waktu dicek Sabtu sore, oh ini Minggu malam baru keluar. Bayang sakit perut. Iya. Akhirnya ya kita berdoa, aku juga berdoa. Sambil diajak ngomong anaknya, enak ya, kemurahan Tuhan, kamu bisa keluar cepat gitu. Keluar besok tapi lebih cepat gitu. Nah itu, akhirnya ya puji Tuhan, hari Minggu pagi itu lahir jam 10 kurang seperempat. Dan sampai didoakan juga ya sama om tante di gereja.
Itu sudah lahir ya? Gitu. Belum ya, Ci? Belum. Oh, belum. Waktu itu. Belum. Itu masih sakit-sakit perutisan. Tapi prediksi malam keluarnya pagi. 10 kurang itu sekemeratuhan. Iya. Iya. Ya itu. Kalau kilas balik ke yang anak pertama tadi itu, Ci, ada momen-momen menanyakan Tuhan gitu enggak? Ada sih, menanyakan Tuhan itu ada. Kenapa kok kayak gitu ya? Aku mengalami gitu. Tapi aku merasa dapat pengertian itu ya karena gak bagus. Tuhan mau kasih yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi aku berdamai dengan itu. Cuman ada season hal yang aku itu belum bisa. Waktu 9 bulan itu masih struggle gitu loh, masih berusaha untuk berdamai itu. Dalam pikiranku itu pikirannya orang-orang. Jadi kalau denger itu keguguran, pasti tidak bisa jaga yang baik itu. Kan ada riwayat kan dari mamaku kan sulit untuk punya anak kapan lalu kan. Jadi beberapa kali itu keguguran gitu loh. Nah, sempat itu aku merasa dalam doaku pokoknya aku nih lain dari mamaku boleh keguguran terus gitu loh. Tapi aku punya iman, aku enggak gitu, aku lain gitu. Nah itu sih pandangan orang tentang aku itu yang aku struggle gitu loh. Terus juga kadang ada momen-momen dalam 9 bulan itu ada rasa takut itu, takut nanti tidak berdetak gitu jatuh, tidak goyang-goyang gitu. Ya itu kadang aku juga sering ditegur sama Ko Ali sih, kamu juga mikir gitu lah, kamu tuh harus positive thinking gitu loh. Betul. Gitu supaya dia ngomong tuh pikiranmu itu kan mempengaruhi badanmu gitu. Ya makanya kan ada ayat-ayat yang ngomong kayak hati yang gembira adalah obat. Ayat-ayat yang sering muncul belakangan ini di grup pemuda kan sering muncul hati yang gembira adalah obat. Ya memang ya pikiran suasana hati ya pengaruh ke kesehatan kita memang sih, seperti apa yang tertulis di Alkitab. Terus omongan orang tadi, ya aku rasa semua orang juga, aku juga kadang ya ada rasa gimana ya, maksudnya ada rasa apa ya yang orang maksud aku berbuat sesuatu, apa ya yang orang pikirkan tentang aku, apa jadi bahan omongan, jadi bahan rasan-rasan, atau jadi kadang ya ada begitu. Tapi kalau kita maksudnya mikir itu udah ada marini, mau berbuat baik, berbuat elek ya tetap ada aja lah, maksudnya ada lah orang yang ngerasani dan tidak ada selesai. Aku ya belajar yang penting apa yang Tuhan katakan tentang aku, identitasku, jati diriku, apa yang Tuhan katakan tentang aku. Engkau dikasihi, engkau mulia, engkau berharga, engkau ada yang ngomong Tuhan sudah punya rencana sejak kita ada di dalam kandungan dan yang lain-lain. Ayat-ayat yang bilang gitu. Aku lebih belajar lebih memikirkan
apa yang Tuhan katakan tentang aku daripada apa yang orang omongkan tentang aku. Oh ya Sen, ternyata ada satu yang spesial yang aku pelajari itu. Dan ini juga apa ya, aku merasa ini Tuhan itu keren gitu loh. Kalau anak pertama, aku tahu kehilangan anak pertama itu kan di Jumat Agung tahun 2020. Nah ternyata anakku ini lahir di hari Paskah. Hari Minggu, hari Paskah tahun 2021. Fakta menarik yang keren. Iya itu keren itu Sen. Aku tidak sampai kepikiran ke sana gitu. Nah untuk nama anakku ini buat sendiri kan aku sudah berdoa, aku rasa kok namanya ini Zoe, Z-O-E-Y gitu. Nah, artinya itu kan kehidupan. Nah, pas dia setelah lahir aku baru ngerti ternyata itu yang dulu tahun 2020 janinku itu meninggal, itu kematian Tuhan gantikan dengan kehidupan di tahun 2021 ini, namanya Zoe gitu. Ternyata itu misterinya Tuhan ya. Iya sih. Karena aku kan tidak sesar normal. Iya. Jadi kan tidak bisa milih hari ya. Kan tidak bisa milih hari secara alami kan seperti itu. Ya Ci, thank you buat kesaksiannya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Salam buat Ko Ali. Tuhan Yesus memberkati Ko Ali dan keluarga, juga memberkati Sui. Pas gini nih gak bisa ketemu ya, mungkin kalau nggak pandemi bisa ketemu, kumpul gitu, ketemu di gereja. Lucu-lucu pasti. Iya, dan selamat menikmati setiap proses yang ada bersama Zoe, karena aku juga merasakan dari situ dari anak kita itu aku banyak belajar sih, Tuhan mandang kita juga sebagai anak ya apa ya itu. Ya sebagai penutup buat penutup aku mau berdoa buat Jedevi sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Aku berdoa buat Ko Ali, Jedevi, Sui, sekeluarga Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Ikut senang juga dengan setiap proses yang ada yang sudah Tuhan sediakan buat mereka. Berdoa untuk Ko Ali dan Jedevi bisa menjadi orang tua yang baik buat Sui, juga berdoa buat Sui, Engkau memberikan pertumbuhan yang sempurna buat Sui, menjadikan anak yang membawa berkat bagi banyak orang, menjadikan anak yang serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau melanjutkan aktivitas kami yang lain, Engkau menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, terima kasih Ci. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Ya, itu tadi ngobrol-ngobrol singkat, kesaksian yang bisa dibagikan oleh saudari kita, Jedevi Deborah. Semoga Rabu Berbagi ini bisa menjadi berkat dan tetap semangat, dan dalam setiap hal pasti ada yang mau Tuhan ajarkan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.